Pertemuan kali ini kita akan membahas tahapan-tahapan belajar menggunakan atau menaiki sepeda motor. Di sini adalah masuk ke tahap balance atau keseimbangan. Nah, diawali dengan cara menuntun sepeda motor. Nah, kenapa harus menuntun? Karena disinilah kemudian pengendara ini atau calon pengendara itu bisa belajar tentang dimensi motor, bobot motor, dan karakter motor itu sendiri. Nah, diawali di sini adalah fokusnya bagaimana bisa memindahkan motor itu dengan cara menuntun dulu. Jangan sampai dia nggak bisa naik motor kemudian tapi nggak bisa nuntun, kan lucu. Harusnya bisa nuntun. Nah, di sini harus dipandu untuk membuat angka 8 gitu ya, angka 8. Jadi kalau pada saat belok ke kiri itu nggak ada masalah ya, karena motornya itu cenderung miring ke kiri atau ke arah badannya kita. Tapi kemudian pada saat yang belok ke kanan gitu, itu yang harus jadi perhatian adalah tetap memaksa atau tetap badan motor ini cenderung ke arah kita atau menempel ke paha kita, joknya gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jangan sampai pada saat belok ke kanan itu motornya itu badan motornya atau bodi motornya itu jauh dari badan kita. Nah, itu kalau terjadi tidak seimbang itu akan mudah jatuh gitu ya. Ini coba kita ulangi lagi. Jadi kita lihat untuk menuntun dulu. Nah, ini pertama kali intinya adalah buat angka 8 ya. Nah, mana yang dipelajari fokusnya adalah bagaimana saat berbelok ke kanan maupun ke kiri. Sudah bisa belum? Sudah lancar belum? Atau masih patah-patah gitu ya. Nah, kalau sudah lancar berarti bisa naik ke tahap belajar berikutnya. Jadi seperti itu, Mas Wian. Nah, oke, kita sudah ketahui ya bahwa di video ini ketika kita mau belajar naik motor, tahapan awal adalah menuntun nih, menarik sekali menuntun. Jadi kenapa kalau kita menggunakan sepeda ontel ya, menggunakan sepeda goes, itu kita sudah bisa mengendarai. Nah, kenapa untuk naik motor ini kita dituntun lagi kayak kita nonton sepeda goesnya itu tadi? Jadi gini, pengertiannya adalah kalau kita sudah bisa naik sepeda goes tadi, itu berarti kita sudah bisa menciptakan keseimbangan di atasnya dan dibantu dengan tenaga dari goesnya tadi, gitu ya. Nah, kalau di motor kan berbeda. Bedanya kenapa? Motor dimensinya tambah lebar atau tambah besar, beratnya pun berbeda, dan tenaganya pun nanti juga beda dihasilkan oleh mesin. Nah, supaya belajarnya bertahap, maka kemudian harus mengenal dimensi dulu, kemudian mengenal beratnya dulu. Artinya apa? Pra-balancing ini sebelum kita mengenal balancing lebih jauh, itu kita mengenal karakter motornya, bagaimana kita mengendalikan motor itu dalam posisi menuntun dulu. Kalau itu sudah lancar, sudah baik, maka secara tidak langsung si calon pengendara ini sudah mengenal karakter motornya gitu ya. Kalau yang tadi disaksikan bahwasanya motornya itu matic ya, kecil gitu ya, itu mudah. Apakah harus melewati motor matic dulu? Enggak. Bisa langsung, misalnya kalau pengennya belajar motor bebek ya bisa belajar motor bebek, belajar motor yang sport juga bisa, tapi sama-sama menuntun. Menuntunnya bagaimana? Tahap awal adalah menuntun membentuk angka 8. Fokusnya gimana? Fokusnya adalah menuntunnya ini supaya bisa rapi, bisa lancar. Belok ke kanannya lancar, belok ke kirinya lancar. Jadi itu dulu yang pertama. Oke, jadi nanti secara tidak langsung karena kita sudah menguasai teknik membeloknya ke kiri dan ke kanan, baik dengan tikungan atau angka 8 tadi, nantinya ketika kita sudah diajarkan untuk menaiki sepeda motor dengan mesin on atau mesin nyala, berarti lebih lincah lagi gitu ya, Mas ya? Lebih lincah, karena gini, ini salah satu cara di mana nanti si calon pengendara ini tidak selalu tergantung untuk mencari keseimbangannya itu dari gas. Oh iya. Nah, jadi ini salah satu cara di mana untuk dia bisa mengenal
di mana titik keseimbangan sepeda motor itu dengan cara menuntun dulu. Itu makin mengenal motor kan makin cepat dia menemukan titik keseimbangannya, sehingga tidak melulu gas itu menjadi ujung dari untuk menjaga keseimbangan. Karena banyak hal ya Mas ya, kalau kita berada di jalan raya gitu ya, gas ini sebagai penolong mereka untuk menyeimbangkan motor ya. Kebanyakan orang seperti itu. Jadi memang sih karakter gas itu ketika digas ini motor akan kembali tegak. Tapi untuk keseimbangan bisa saja dilatih dengan itu tadi ya Mas ya, dengan menuntun dulu terlebih dahulu kita menyempurnakan keseimbangan kita. Nah berikutnya Mas, ini tadi kita sudah tahu cara menuntunnya, cara berlatih balancingnya dengan cara menuntun nih. Nah, tadi untuk belajarnya, untuk menuntunnya di angka 8 kan ada kun 2 tuh di sana tuh, ada jaraknya. Nah, ada jaraknya. yang saya mau tanyakan adalah belajar jaraknya nih. Jaraknya kira-kira berapa nih Mas? Berapa meter untuk kita belajar membuat angka 8 dengan cara menuntun baik ke kiri ataupun ke kanan? Jadi sebenarnya tidak harus mesti kun ya. Apapun alatnya bisa digunakan sebagai patokan. Nah jaraknya sendiri cukup 5 meter sih sebenarnya. Jadi 5 meter tuh dari sumbu ke sumbu. Itu aja sih. 5 meter ya berarti 5 meter. Ya? Oke. Jadi kalau kita mau belajar membuat tikungan seperti itu, membuat cara kita belajar untuk menuntun sepeda motor dengan angka 8, kita membuat sumbu 5 meter ya. Nah setelah itu, nah tadi kan sudah menuntun nih Mas. Tahapan selanjutnya apa? Setelah menuntun, masa kita harus menuntun motor terus? Iya. Jadi kalau tadi sudah menuntunnya sudah lancar, sudah rapi, nggak patah-patah beloknya, udah bagus lah ya. Nah itu taraf berikutnya adalah masih menuntun dalam kondisi mesin mati, tapi bedanya adalah sekarang sudah naik ke atas motor. Udah naik. Udah naik. Cuman kunci belum bisa dikasihin ya, tapi posisinya jadi mesin posisinya masih mati. Jadi kayak di video ini ya. Jadi bedanya hanya yang kalau tadi dia belum naik, sekarang sudah naik, hanya tetap dengan tenaga kedua kakinya dia sendiri. Nah, jadi seperti itu. Nah, rutenya masih sama, bikin angka 8 gitu ya. Jadi di sini sebenarnya kembali lagi ya. Kapan sudah bisa naik ke taraf berikutnya? Kalau memang dia cara menuntunnya sudah lancar, sudah rapi, sudah nggak kagok lagi, nah itu boleh naik ke taraf berikutnya. Jadi seperti di video ini sudah lancar ini. Jadi dia benar-benar udah menguasai bagaimana menyeimbangkan, walaupun dia jalan menggunakan dua kaki di atas motor, dia udah bisa menyeimbangkan motor tersebut untuk berpindah ke sebuah titik ke titik lainnya. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya adalah nanti akan ada tahapan lagi ya Mas ya. Tahapan lagi mengenai teknik ini. Ya. Jadi kita sudah beritahu ke teman-teman kalau mau belajar bahwa kita harus menuntun dulu, menjaga keseimbangan. Terus berikutnya menaiki sepeda motornya dengan catatan mesinnya belum dinyalakan. Belum dinyalakan. Dan tahapan berikutnya nanti setelah kita menaiki sepeda motor dengan mesin belum dinyalakan, berikutnya nanti akan menggunakan rem. Ya, rem. Nah, tentu saja bahasan ini akan kita bahas di lain video gitu ya Mas ya. Ya, di lain video. Jadi itu saja, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.